Ya baik, nih masih dengan Pak Yuri juga dan di sini ada Dr. Erlina Burhan. Beliau ini adalah dokter dan juga ya orang yang merawat pasien COVID-19. Iya. Oke. Dan Anda sudah dicek negatif ya? Sudah. Sudah. Selalu negatif. Kalau saya positif, saya nggak di sini. Oh iya betul. Di ruang isolasi. Ruang isolasi. Tapi nggak tahu, saya benar tidak sih bahwa karena yang beredar adalah bahwa kalau ketika orang mau ngetes corona atau COVID-19 itu biayanya sampai 700 ribuan, itu benar tidak? Itu tidak betul. Kalau memang seseorang memenuhi kriteria untuk diperiksa, artinya masuk ke kriteria pasien dalam pengawasan, itu pemeriksaan cuma gratis. Kalau masuk ke sana pemeriksaannya gratis. Tapi kan banyak orang pulang dari luar negeri, lalu khawatir ingin memeriksakan diri. Kita tidak menyebutnya pemeriksaan corona, tapi screening. Yang kita lakukan adalah diperiksa dokter, diperiksa darah, kemudian juga di ronsen. Nah inilah biaya yang kira-kira 700 ribu itu. Oh ya, karena memang harus ada pemeriksaannya ya? Iya, untuk kita memastikan, oh Anda eligible untuk diperiksa swab misalnya. Sekarang ini pemeriksaannya gimana sih? Swab, darah atau gimana? Kalau untuk pemeriksaan PCR adalah swab tenggorok atau nasofaringeal, jadi dari hidung atau tenggorok. Dan kalau bisa kena virus ini mulai dari atas sampai bawah, kita juga kalau pasien punya dahak, seharusnya dahak juga diperiksa. Oke. Jadi multiple samples. Oke, ini menarik sekali ketika sebuah virus menjadi asimptomatis. Iya. Kalau dia menjadi asimptomatis, artinya nih, saya tanya dengan Anda berdua nih, artinya bisa saja saya sudah terjangkit virus corona atau COVID-19 dan saya tidak merasakan dan saya tidak tahu. Mungkin nggak tuh? Tanpa gejala kan? Tanpa gejala? Ya tanpa keluhan. Tapi di dalamnya ada virusnya. Bisa saja terjadi. Bisa. Oh. Dan tidak ada cara untuk mengetahui itu kecuali dites dan tidak mungkin juga semua orang langsung dites secara bersamaan. Betul. Inilah kenapa bahayanya dan kenapa bergeraknya sangat cepat. Betul, sebarannya sangat cepat. Wow. Ini kan Mas Dedi ya, gejala klinis dari COVID-19 itu sangat bervariasi. Sebagian besar atau umumnya lebih dari 80% itu gejalanya ringan. Ya, dan sekitar 15% berat sehingga perlu perawatan. Dan mungkin 3-4% di antara yang dirawat dalam kondisi critical ill atau kondisi yang sangat berat sehingga memerlukan perawatan ICU. Sementara yang saya sampaikan tadi yang 82%, 85% itu kondisinya ringan dan mungkin sebagian asimptomatis. Oke, tapi mereka bisa menularkan ke orang lain dengan penyakit bawaan yang sudah ada dan menjadi bahaya gitu. Ya, tapi untuk menularkan itu kan ada caranya. Ya, kalau dia asimptomatis, artinya dia nggak batuk, dia nggak bersin, nggak ada simptom, tapi mungkin dari berbicara, ya. Oke. Nah, Bu, maafin ya, nanya. Sehingga ada yang keluar sekret, yang keluar yang droplet ya. Droplet itu artinya apa? Cipratan. Ya kan ada orang bicara, hujan lokal gitu ya. Nah itu sebagian mengandung cipratan itu mengandung partikel virus. Iya. Bu, dari proses kita ngetes sampai menuju mendapatkan hasil, itu prosesnya berapa lama sih? Pak Yuri silakan. Pak Yuri boleh. Iya, kalau kita Karena menggunakan... beliau yang punya akses. Oke. Kalau kita menggunakan dengan metode PCR ya, dari spesimen itu diterima oleh laboratorium, kemudian dilakukan proses, sehari aja selesai kok. Sehari saja selesai? Sehari selesai. Hanya yang jadi masalah, kalau dari rumah sakit yang jauh dari Jakarta kan ada transportasinya. Perjalanan port to port ini pasti makan waktu kan. Kalau Jakarta bisa cepat dong ya Pak ya? Kalau Jakarta sangat cepat. Oh, jadi sementara ini semua hasil tuh baru bisa dites hasilnya, mendapatkan hasilnya di Jakarta ya Pak? Nah, mulai sekarang ini di Surabaya sudah operasional, sudah jalan. Dan hasil ini juga kita terima dari itu. Kemudian juga dari Jakarta sendiri tidak hanya di Balitbangkes ya. Di Ikman juga sudah ada, kemudian di juga sudah ada, di Balai Besar Teknologi Kesehatan ada juga. Oke, jadi semakin lama akan dikenal. Ibu, pakai ini aja ya biar lebih jelas suara, maaf ya Bu ya. Oke.
Mati ya. Iya. Apa namanya? Tadi clip on. Clip on-nya Clip mati. on. Oke, jadi nah yang menarik kan saya juga sempat bicara dengan Pak Yuri juga bahwa ini penyakit global sedunia, global dan sedunia. Dan ya, mungkin menurut Ibu, kita harus setakut apa sih? Ya, kalau dari saya selalu saya katakan kita harus waspada. Pada saat penyakit itu belum sampai ke Indonesia, saya katakan waspada tapi jangan panik. Bukan panik ya? Bukan panik, tapi sekarang setelah kemudian jadi banyak di sini, tingkatkan kewaspadaan, tapi kurangi kepanikan. Karena kalau kita panik, kita jadi nggak waspada. Tapi lucu ya Bu ya, Pak Yuri juga lucu sekali ketika dulu banyak masyarakat yang, oh kita nggak mungkin kena, kita kuat, kita ini gitu. Begitu Makan kena, mecin segala makan macam. mecin, begitu kena panik semuanya gitu kan. Karena ini nggak memandang bulu siapapun. Iya, siapapun, umur berapapun, jenis kelamin apapun ya. Bu, tapi Iya. sebagai dokter yang akhirnya harus menangani pasien corona, ada rasa takut, khawatir nggak sih Bu? Kami dulu berpengalaman dengan penyakit H5N1, flu burung. Dan ini lebih berat lagi karena kematian di atas 80%. Dan kita juga rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Persahabatan kan rujukan nih untuk penyakit emerging dan re-emerging. Ya, jadi memang sudah terbiasa. Kalau katanya Pak Yuri kemarin sudah takdirnya katanya. Nggak punya pilihan. Nggak bisa berpaling. Nggak bisa berpaling ya. Sudah di depan mata, jadi ya dijalani. Tapi tentu saja mumpung Pak Yuri ada, kita juga ingin bekerja dengan nyaman. Ya, artinya apa? Semua kelengkapan, terutama APD dan peralatan, mohon di maintain supaya selalu ada. Itu satu. Kedua juga minta kepada masyarakat, kami bekerja ini sungguh-sungguh ya. Artinya ada musuh nih di depan mata, yang di depan itu kita nih, petugas kesehatan, orang rumah sakit. Sementara yang sehat kita minta istirahat saja di rumah gitu ya. Jadi istirahat di rumah, menjaga kesehatan, jangan juga jempolnya rajin banget. Saya dapat tuh banyak feedback mencela-cela kami, ya kemudian dengar-dengar saja nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi kemudian menyimpulkan lalu diviralkan. Hoax ya? Iya, kalau saya nggak bilang hoax, tapi misinformasi. Misinformasi. Ya seperti Persahabatan menolak pemeriksaan gitu ya. Ya karena datangnya minta cek dong anti corona, ya tentu saja kita jelaskan, kita tidak Ada prosedur ya, iya. dokter ya. Ya jadi kita juga jangan dinyinyirin, diganggu-ganggu, biarin deh kami Biar fokus bekerja. nih bekerja, ngurusin pasien ya, memang tugasnya, ya. Ya jadi dihadang lah begitu ya. Oke baik, menarik. Dan kalau yang memang tidak butuh keluar ya jangan keluar, jangan nambah-nambahin banyak pasien, tambah pusing lagi nambah nanti kerjaan ibunya, bu tambah dokter, kerjaan. nih, Pak dokter. Karena kalau Anda lihat ya bagaimana perawat pasien COVID-19, serem loh, bukan serem, kesian loh. Bukan kesian juga, capek mereka itu. Banyak jadi ya? Iya. Capek. Contohnya kita undang aja, ini adalah Mas Imam Kurniawan. Silahkan Mas Imam. Ya. Mas Imam, apa kabar? Silakan bisa duduk kayak dengan begini. Bisa ya? Pakaian apa ini namanya Mas Dedi? Hasmat. Hasmat. Bukan. Cover all. Cover all gown. Cover all. Cover all namanya. Kalau hazmat lebih parah lagi ya. Iya, kalau hazmat lebih heboh lagi. Ini cover all. Rasanya gimana pakainya Mas? Lumayan pengap. Itu maskernya Masker N95. N95. Saya pernah nyobain masker N95 5 menit aja pengap loh. Iya, betul. Iya, tuh 5 Ya, menit. lama Ini loh. berapa lama pakai kayak gini Mas Imam? Ini 3 jam. Nanti kita bergantian sama tim yang lain masuk 3 jam lagi. Gitu. 3 jam? Ya. Ini ya kalau di tempat olahraga tuh ya, Iya. ada jual pakaian seperti ini untuk sauna. Bener, Ya, bener Pak. jadi anggap ini sauna Jadi sambil gitu? olahraga keringet tuh keluar nempel di, karena panas kan tidak masuk. Pantesan dia kurusan. Pantesan kurusan. Si ibu bisa. Bisa dehidrasi. Bisa dehidrasi. Tapi Mas Dedi ini Imam ini kan perawat kami nih, luar biasa dedikasinya bersama teman-teman yang lain. Jadi kita di Persahabatan menurunkan 40 perawat khusus hanya untuk
COVID ini. Jadi bangsal yang lain kita tarikin untuk perawatan fokus di COVID. 40 perawat, 12 orang dokter paru, 2 orang dokter penyakit dalam, 2 orang dokter anestesi, 2 orang dokter laboratorium, 1 orang dokter gizi, belum lagi petugas-petugas penunjang lainnya. Jadi betul-betul memakan sumber daya. Sumber daya ya itu ya, bukan manusia, apa namanya, medical Itulah ya, Resources. Mas. medical resource, ya betul. Tapi kalau mau buang air gimana ini, Mas? Ditahan. Ditahan? Iya. Pakai pampers gitu? Kalau lebih dari 4 jam mungkin harus pakai pampers. Pakai pampers? Lebih dari 4 jam ya, kalau Ya kalau lebih masih dari 4 jam 3 pakai pampers. Ini Oke, kan Mas cuma Iman. 3 jam. Iya sih, tapi Cuma gini, 3 jam. Anda udah berjuang untuk Indonesia melawan COVID-19 juga. Kayaknya kita harus lihat wajah Anda. Boleh dibuka nggak? Saya pengen lihat wajah Anda. Boleh diletakkan di situ. Ini ya sambil kita lihat dia buka, betul-betul menantang banget nih pekerjaannya. Iya. Karena di rumah punya bayi loh, 15 Punya bayi, bulan. wow. Dan ini baru dipakai sebentar, Anda bisa ngelihat itu ngeceplak di mukanya. ya Ceplok di Merah, muka. di hidungnya merah. Bayangkan 3 jam nih. Iya. jam. Saya juga pernah lihat Pak yang di Instagram ada yang dari luar dan sebenarnya begitu buka ada lecet, ada luka dari Ya, muka. itu yang lebih dari 4 jaman. Ini baru 5 atau menit. Ini baru 12 5 jam. menit udah seperti ini ya. Kenapa mau, Mas? Yang pertama emang kita dulunya kita ada merawat pasien TB MDR. Nah, sekarang karena ruangan sebelah TB MDR itu adalah ruang pinere, ruang penyakit emerging dan re-emerging. Jadi semua terpakai dari pasien TB MDR itu TB yang multi drug resistant ya, Dok ya. Nah, jadi hampir kenapa semuanya. mau ke- Kenapa mau? Karena sudah maksudnya sudah Sudah resiko dari pekerjaan. profesi ya. Tapi ada nggak maksudnya dilema di dalam diri, saya kayaknya ada nggak saat-saat saya mendingan nggak usah gitu? Ya, sebenarnya awalnya emang pasti kita juga khawatir ya. Tapi karena kita pakai APD yang sudah cukup baik untuk menangani kasus seperti ini, jadi udah cukup aman. Terus kita juga diawasi sama tim dari PPI untuk pemakaian alat seperti ini, aman untuk menghadapi si virus tadi. Ini. Jadi makanya pakainya cover all sampai bawah semua tertutup, pakai maskernya N95. Sarung tangannya juga double loh. Sarung tangannya Lalu double. juga ada, Bro. Pak Yuri, untuk mereka-mereka yang merawat COVID-19 ini, apakah semua medical resources atau pilihan-pilihan, Pak? Ya, yang pertama kita harus melihat resource-nya adalah sesuai kebutuhan rawanan pasiennya. Pasiennya butuh layanan apa sih gitu. Maka kita siapkan resource-nya. Pasti orientasi kita di rumah sakit itu adalah bagaimana bisa melayani pasien, memenuhi kebutuhan pasien dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini kunci, Ya. kuncinya. Segala macam kebutuhan pasien kita penuhi, termasuk resource-nya. Jadi kita nggak pilih-pilih kalau dalam kaitan ini. Tidak pilih-pilih ya? Tidak pilih-pilih. Oke, mungkin terakhir kali saya tanya dengan Pak Yuri karena Anda jubir dari istana. Bagaimana pendapat Anda? Saya udah nanya pada saat itu, saya mau tanya lagi. Apakah Anda yakin Indonesia bisa melewati ini, Pak? Sangat yakin. Sangat yakin. Harus yakin. Harus Iya. yakin. Harus yakin. Harus yakin kita pasti Harus lewati. yakin. Saya ngomong sedikit Boleh. tentang keyakinan ini. Pakai ini ya. Enggak, udah bisa. benar itu. Ya, bisa. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa coronavirus ini adalah musuh kita bersama. Jadi kita harus bersatu, jangan saling mencela. Kita bersatu melawan virus ini dan yang paling sederhana dari sisi kami dari tenaga medis adalah dengan mencegah penularannya. Jadi bayangkan kalau corona berlalu, hidup akan lebih bahagia. Oke, baik, itulah dia kenapa Presiden mengatakan untuk bekerja di rumah, Belajar di rumah, beribadah di rumah. beribadah juga di rumah. Ini untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama ya, dan keuntungan kita bersama. Terima kasih sekali Pak Ahmad Yuryanto, terima kasih Dr. Eldina, terima kasih Mas Imam, terima kasih sudah memberikan kita informasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan ini juga tetap waspada tapi tidak panik. Itu adalah kata kuncinya. Waspada beda dengan panik ya. Jadi kita harus tetap waspada. Oke, kita break dulu, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.